Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,70% ke angka 7.107. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak tren dan ada tersangkut masalah hukum. Nah, di video ini coba analisa satu emiten yang secara teknikal mulai membaik dan ternyata akan membagikan dividen kembali. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Adro yang hari ini kembali naik 3% lebih ke harga 2.590. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini Adro masih sideways. Setelah gagal naik di atas resisten di 2.800. Secara teknikal memang Adro saya sudah mulai membaik, tapi untuk tren jangka menengah ini masih belum bisa kita konfirmasi uptrend karena masih berada jauh di bawah garis EMA 50-150. Saat ini juga masih berada di bawah harga 3.000. Dan memang sudah mulai terbentuk high low. Satu minggu terakhir masih kuat bertahan di sekitar support 2.500. Kemarin Adro sempat terkoreksi lumayan dalam dengan candle merah lumayan solid ke sekitar 2.500, tapi bisa kita lihat hari ini kembali naik 3% lebih. Tapi candle hari ini tidak begitu oke, candle doji, sehingga apabila teman-teman sudah punya tetap harus hati-hati. Dan memang ada satu sentimen positif karena Adro kembali akan membagikan dividen. Dan bisa kita baca artikel pemberitaan ini bahwa saham Adro akan membagikan dividen interim dengan nilai sekitar 105 per lembar saham. Dengan asumsi kurs rupiah itu sekitar 16.146. Jadi teman-teman apabila mau mendapatkan dividen, teman-teman harus hold minimal sampai penutupan tanggal 27 Desember. Apabila teman-teman take profit atau jual pada tanggal 28, teman-teman masih mendapatkan dividennya. Dan dividen yield menurut Stockbit jika mengacu pada perdagangan hari Selasa kemarin di sekitar 2.510, maka dividen yield sekitar 4,2%. Jadi memang dividen lumayan besar. Tapi jika kita perhatikan sebelumnya ada pembagian dividen besar pada ex-date tanggal 28 November, saham Adro langsung terkena dividen trap turun sangat dalam. Jadi itu juga harus hati-hati. Memang saya lihat ada potensi untuk bergerak naik karena sentimen dividen ini, tapi takutnya pada saat ex-date ada potensi untuk terkena dividen trap lagi. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi besar. Dan dari data pergerakan asing pun ini terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk Adro, saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali sideways dalam satu minggu ke depan sampai mendekati ex-date-nya. Tapi potensi untuk break 2.800 masih kecil jika terpantau belum ada akumulasi. Jadi dalam satu minggu ini memang masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes 2.800. Tapi jika terpantau mencoba break, belum terpantau ada akumulasi dan masih gagal break, maka cara teknikal Adro masih akan sideways. Jadi apabila teman-teman mau swing, Musa bisa jadikan 2.800 untuk target swingnya atau hold saja terus selama 2.500 tidak terlewati dengan target lebih jauh di harga 3.000 untuk Adaro. Tapi ingat, ex-date dividen itu nanti tanggal 28 Desember. Jadi apabila teman tidak mau mendapatkan dividen, pertimbangkan to take profit sebelum tanggal 28 atau maksimal tanggal 27 sebelum penutupan perdagangan. Oke, selanjutnya saham Saratoga. Jika kita perhatikan secara teknikal, saat ini juga sudah mulai melemah. Sebelumnya sempat naik tinggi mengetes 2.800, beberapa kali mencoba break, ini masih gagal. Saat itu bisa kita lihat terus bergerak turun. Jadi belum sempat terbentuk candle hijau sampai saat ini. Saratoga lanjut turun menembus 2.400 dan saat ini juga sudah turun bawah garis EMA 50 di sekitar 2.340. Dan penutupan hari ini membuat Saratoga juga turun di bawah zona support di sekitar 2.280 sampai 2.300. Sebelumnya zona ini merupakan zona support yang lumayan kuat, tapi saat ini walaupun belum terkonfirmasi break karena candle masih menyentuh atau shadow masih menyentuh, tapi secara teknikal hati-hati Saratoga sudah tidak uptrend untuk saat ini. Dan jika kita perhatikan untuk Saratoga, bisa kita lihat asing terpantau satu minggu terakhir masih masuk. Dan menariknya penurunan hari ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi walaupun turun, Saratoga saat ini masih ada akumulasi, sehingga apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy karena saat ini sudah turun dalam belum ada candle hijau, masih bisa coba tunggu di sekitar 2.200. Jadi wait and see sekitar 2.200 apabila Saratoga masih bisa bertahan di sekitar harga ini, masih menarik untuk entry untuk trading jangka pendek.
atau target swing dengan target terdekat di 2300 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2340. Ya, walaupun memang ada potensi untuk technical rebound, tapi ingat walaupun berhasil rebound, jika terpantau masih gagal naik di atas garis EMA 50, masih ada potensi untuk melanjutkan low. Jadi masih ada potensi untuk lanjut turun ke sekitar 2150 sampai garis EMA 150 yang saat ini tepat di 2100 jika terpantau Saratoga masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya coba update juga saham JPFA. Bisa kita lihat JPFA secara teknikal saat ini masih oke. Kemarin sempat turun di bawah 1900, tapi saat ini bisa kita lihat belum sempat menyentuh support 1800, baru mendekati di sekitar 1810. JPFA hari ini berhasil rebound naik 4% lebih ke 1930. Ini secara teknikal bisa kita lihat JPFA masih oke secara tren karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dari bulan November, JPFA setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 bisa kita lihat selalu kuat berada di atas garis EMA 50. Sehingga secara tren masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau hari ini melakukan sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan memang asing masih keluar. Di broker summary jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga saya lihat JPFA masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 2000 yang saat ini masih berupa resisten psikologis. Jadi memang masih berupa resisten psikologis. Jadi apabila mencoba break masih gagal, secara teknikal JPFA masih akan sideways untuk tren jangka pendeknya. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun melemah ke sekitar 1850 sampai 1800. Jika terpantau satu minggu ke depan JPFA masih kesulitan untuk break 2000. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, mungkin selama masih kuat di 1800, atau teman-teman bisa jadikan garis EMA 50 yang saya sekitar 1795 untuk trade stop juga menurut saya masih oke. Apabila memang teman-teman sudah dapat di sekitar 1650 ke bawah. Kan secara teknikal selama masih kuat di atas garis EMA 50 sampai 1800, cara tren jangka mereka masih oke. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini pelan-pelan mulai bergerak naik, kedepannya ada potensi berada di sekitar 1800 atau malah di atas 1800. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham UMVR. UMVR bisa kita lihat secara teknikal sebelumnya sempat menyentuh 2000 yang merupakan target take profit, ternyata UMVR gagal break, kembali melemah dan bisa kita lihat hari ini masih kuat berada di atas support 1750. Jadi sebelumnya UMVR sempat kita bahas pada saat berhasil bertanda rebound dari 1750 dan berhasil break 1800. Bisa kita sudah mencapai target di 2000 karena memang ini masih berupa resisten psikologis. Bisa kita gagal break dan kembali turun ke 1750. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat take profit di sekitar garis EMA 50 sampai 2000 dan saat ini masih mau hold, memang terpantau supportnya masih lumayan kuat, tapi tetap harus hati-hati karena cara tren jangka menengah ini masih belum oke. Karena selalu saya jelaskan apabila kita punya sebuah saham downtrend dan berhasil rebound, selalu pertimbangkan untuk jadikan garis EMA 50 atau 150 sebagai target take profit apabila setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk break garis EMA 50 atau 150. Kan bisa kita lihat sebelumnya juga UMVR mencoba break garis EMA 50 gagal dan kembali melanjutkan low. Dan untuk pedagang hari ini memang untuk UMVR menarik karena sebelumnya asing turis distribusi hari ini terpantau masuk dan kenaikan hari ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi UMVR saya lihat secara teknikal masih akan sideways. Masih ada potensi selalu kembali naik mengetes 1850 karena saat ini 1850 sudah berubah kembali menjadi resisten. Baru target berikutnya di sekitar garis EMA 50 sampai 2000 untuk target profitnya. Jadi walaupun hari ini bisa bertanda naik 2% di sekitar support 1750, jika terpantau UMVR mencoba naik di 1850 ternyata gagal dalam satu minggu ke depan, cara teknikal masih akan sideways dan masih ada potensi kembali turun mengetes 1750. Jadi ingat, walaupun ada akumulasi, bisa saja hanya technical rebound sementara karena sebelumnya UMVR sudah turun lumayan dalam beberapa hari terakhir. Jadi tetap apabila teman sudah dapat di sekitar 1750, harus jaga profit teman-teman, jangan sampai pada saat gagal break teman-teman masih mau hold dan ternyata UMVR turun menembus 1750 dan melanjutkan downtrendnya. Jadi memang masih bisa hold selama support ini tidak tembus, tapi ingat secara teknikal masih belum aman. Jadi selalu pertimbangkan untuk swing apabila teman-teman dapat sekitar dari support dan secara teknikal masih bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.